kebaktian kita seperti biasa. Siapkan Alkitabnya. Yang kedua, siapkan alat tulisnya karena selalu ada aktivitas dari guru sekolah minggunya. Dan yang ketiga, persembahannya. Dan yang keempat, hatinya Kak, karena hatinya itu selalu memuji nama Tuhan. Nah Kak, kita memulai kebaktian kita bersatu di dalam doa. Oke, kita satu dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan. Terima kasih Tuhan atas anugerah yang Kau berikan kepada kami, tidak henti-hentinya Bapak. Dan Kau telah membangunkan kami dari tidur kami Bapak. Dan sebentar lagi kami akan memulai kebaktian kami. Kiranya Roh Kudus-Mu yang menjaga kami dimanapun kami berada Bapak. Dan begitu juga untuk adik-adik kami supaya tetap semangat untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah Kak, apa nih kira-kira lagu kita nih Kak? Yang semangat Kak. Karena ini masih pagi, masih semangat, masih ceria Kak. Oh iya Kak, karena ini masih pagi kita nyanyi Dari Terbit Matahari. Musik Bang. Penghujung tahun nih. Iya, Ini Kak. kan bulan 12 kan Kak. Iya, Bulan Kak. 12 itu apa ya Kak? Hari kelahiran Tuhan Yesus kan Kak? Iya betul Kak. Nah Kak, selama setahun ini kan kita selalu kebaktian online nih. Kita tidak tatap muka, apalagi kita udah rindu nih sama adik-adik di rumah. Karena kita selalu kebaktian online. Nah Kak, kira-kira adik-adik kita di rumah masih setia nggak kayak Kak ngikuti kebaktian online ini? Oh, mudah-mudahan setia Kak, karena Tuhan aja setia kepada kita Kak. Iya, Tuhan aja setia pada kita, selalu memberkati kita. Masa kita enggak? Nah, di sini ada lagunya nih Kak. Setia, setialah. Musik Bang. Ya setialah
adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya dan hatinya. Kita bernyanyi, Yesus sayang padaku. Shalom semuanya, anak KKR Gedung Johor, semoga semuanya sehat. Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur berterima kasih kepadamu Tuhan, karena Engkau telah melindungi menyertai kami, menjauhkan kami dari segala kuasa-kuasa roh jahat mara bahaya. Saat ini kami sehat Tuhan. Kami tetap diberkati oleh Tuhan. Terima kasih semua kebaikan Tuhan. Kami sebentar akan dengar firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus tetap melindungi, mengajari kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Hari ini pembacaan kita itu yang terdapat di dalam Matius 1 ayat 18 sampai 25 ya. Matius 1 ayat 18 sampai 25. Buka Alkitabnya nak ya, biar kita baca, biar kita lebih tahu dan kita lebih paham. Kita baca nak ya. Oke, perhatikan semuanya Alkitabnya. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksudnya itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Dan ia akan melahirkan anak laki-laki
dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah, inilah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Anak-anak KKR sekalian, hari ini kita belajar tentang Yusuf. Kalau minggu yang lalu, ayo, apa yang kita pelajari? Apa tema kita minggu yang lalu? Kalau masih ada yang ingat, adalah Yohanes Pembaptis. Nah, hari ini kita mau belajar tentang seorang tokoh dalam Alkitab, namanya Yusuf. Ayo, dari keluarga kita, sanak saudara kita atau abang kita, ada yang namanya Yusuf? Iya, kalau ada namanya Yusuf, bukan berarti Yusuf yang orang tua dari Tuhan Yesus. Yusuf adalah seorang yang takut akan Tuhan, seorang yang sangat baik hatinya, tulus hatinya. Itu Yusuf. Lalu dia bertunangan dengan Maria. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, Maria sudah mengandung. Maka Yusuf sedih hatinya. Susah dia. Dia berpikir kalau si Maria ini berbuat jahat. Lalu dia tidur, terus dalam tidurnya itu datang malaikat Tuhan sama dia. Karena dia bermaksud menceraikan Maria diam-diam. Malu kalau belum suami istri sudah mengandung. Dan kalau waktu itu di daerah atau di tempat Maria dan Yusuf hidup, kalau mengandung sebelum suami istri bisa dihukum mati. Jadi Yusuf itu diam-diam dia supaya jangan ada orang tahu. Tapi waktu dia tidur datang malaikat Tuhan. Yusuf, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Anak yang dikandungnya itu dari Roh Kudus. Itulah Yesus, Tuhan kita, Juru Selamat. Maka sesudah bangun, Yusuf, dikerjakannya lah seperti apa yang dikatakan oleh malaikat itu. Dilakukannya, diambilnya lah Maria sebagai istrinya. Yusuf memang orang yang betul-betul
hatinya tulus, hatinya baik. Maka waktu itu malaikat berkata, kamu namakan nanti dia Yesus. Karena dia menebus dosa umat manusia. Lalu ada lagi kita lihat di situ, kamu namakan dia Immanuel. Apa arti Immanuel? Ayo. Kalau kita lihat nanti arti Immanuel di ayat 23. Artinya bahwa Immanuel itu Allah menyertai kita. Itu arti Immanuel. Jadi kita banyak tantangan kita, banyak kesedihan kita. Kalau kita berserah sama Tuhan, kalau kita rajin berdoa sama Tuhan, Tuhan berikan jalan keluar. Sama dengan Yusuf tadi, dia sedih hatinya, tapi Tuhan kasih tahu jangan takut. Akhirnya Yusuf tidak takut, walaupun dia ada pencobaannya, ada tantangannya, sedih hatinya, tapi Tuhan katakan, malaikat itu bilang, jangan takut. Kita pun begitu di dalam menjalani hidup. Jadi Yusuf tadi takut, berubah jadi gembira. Yusuf tadi sedih, berubah jadi sukacita. Karena Yusuf tepat mengambil keputusan. Tepat dia mengambil keputusan. Itulah hikmat yang dikasih Tuhan buat Yusuf. Jadi hari ini kita belajar bahwa dari kehidupan Yusuf itu, walaupun hati kita sedih, walaupun banyak tantangan kita, dikala kita tetap berserah sama Tuhan, Tuhan tetap menolong kita. Tuhan tetap memberkati kita. Inilah hari ini kita belajar tentang kehidupan seorang yang tulus hati, yaitu Yusuf. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kami sudah mendengar Tuhan, firman yang kami baca, firman yang kami dengar, bahwa seorang tokoh namanya Yusuf, dia Tuhan taat kepada Tuhan. Dia tetap Tuhan, mengandalkan Tuhan. Ajari juga kami semua Tuhan, menjadi orang yang tetap takut akan Tuhan. Menjadi orang yang tetap selalu Bapa untuk taat sama orang tua kami. Untuk tetap kami mau melakukan perintah orang tua kami. Sebagaimana Yusuf taat pada perintah malaikat Tuhan. Terima kasih firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman itu akan tumbuh dan berbuah melalui kehidupan anak-anak kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, Kak, kita ini kan mengumpulkan persembahan. Tadi juga kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Iya, Kak. Nah, tadi kira-kira tema kita apa ya, Kak? Tema kita Yusuf bergumul. Yusuf itu siapa sih, Kak? Yusuf itu ayah Yesus, Kak. Oh, berarti menceritakan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Nah, tadi kita sudah berfirman Tuhan. Sekarang kita mengumpulkan persembahan. Ayo adik-adik ambil persembahannya yang rapi karena selalu ada syaratnya. Apa itu, Kak? L. Rapi, S. sopan, Dan J. jujur. Nah, kita selalu punya syarat untuk mengumpulkan persembahan. Ayo adik-adik kita siapkan dan kita bernyanyi skala puji syukur. Sebab Kau yang layak
anak-anak sekalian, hari ini kita mau berdoa syafaat. Kita lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa ya nak. Bapa dalam surga, terima kasih berkat-Mu Tuhan. Semua kebaikan, pertolongan, lindungan Tuhan buat kami. Tuhan, persembahan yang kami kumpulkan atau kami berikan buat Tuhan, Tuhan pakai melalui pekerjaan Tuhan, khususnya GBKP Gedung Jawa. Bapa dalam surga, kami berdoa buat kedua orang tua kami Tuhan, berikan mereka kekuatan, kesehatan dalam mencari rezeki yang berlimpah jasmani rohani. Ajari Tuhan, kami tetap menjadi orang yang taat kepada orang tua kami. Kami berdoa Tuhan buat pemimpin-pemimpin negara bangsa kami ini. Berikan Tuhan mereka hikmat bijaksana, mulai dari pemerintah pusat sampai ke desa-desa. Tuhan, kami berdoa buat pendeta, pertua diaken, pengurus PJJ, guru sekolah minggu, ngawani perpuluhan Tuhan GBKP Gedung Jawa. Tuhan, semuanya Tuhan berikan kekuatan, kesehatan. Jauhkan Tuhan semuanya penyakit. Sehat semuanya Tuhan, penuh dengan sukacita. Biarlah Tuhan semuanya Engkau berkati usaha pekerjaannya semuanya. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi anak-anak kami yang sedang ujian atau minggu depan mereka ujian. Tuhan, berikan tetap semangat, rajin belajar Tuhan, supaya apa yang mereka cita-citakan boleh terpenuhi atau terkabul Bapa. Terima kasih kebaikan-Mu Tuhan buat semuanya. Kami berdoa di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sebab Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom semuanya buat anak KKR, sehat selalu, rajin beribadah. Terima kasih ya. Shalom.